Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Anzani Pinam dari Fakultas Uskhuluddin Adab dan Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak Septian Utut Sugiyatno MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke video pembahasannya. Pertama-tama, materi yang akan saya bawakan adalah berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia, yang dimana fokus saya hanya kepada dua bagian saja, yaitu yang pertama, Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan, dan yang kedua, Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Negara. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa persatuan yaitu melalui proses yang panjang. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang kita ketahui sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itulah bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa persatuan. Mengapa demikian? Karena sesuai yang kita ketahui di dalam isi Sumpah Pemuda yang ketiga, maka sudah jelas bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah, setelah ini mungkin bakalan banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih harus bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa yang lain gitu kan? Nah, penjelasannya, kenapa harus bahasa Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam suku dan ras. Dengan begitu, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan karena dengan bahasa Indonesia lah bisa menyatukan semua suku dan ras yang berbeda-beda ini. Selain itu, agar tidak adanya rasa saling ingin menonjolkan bahasa antar golongannya masing-masing, maka dibuat juga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ini untuk sebagai penengahnya, supaya apapun sukunya, apapun rasnya, bahasa kita tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang bagaimana sih awal mulanya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi negara. Jadi, awal mulanya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang dimana pada saat itu juga bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kita lihat pada pasal 36, maka di situ dijelaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jika kita simpulkan, maka sudah jelas sekali di situ ada kalimat penegasan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang artinya pada saat itu juga bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa negara. Nah, sebagai tambahan, ada dua fungsi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara. Yang pertama, sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Contohnya, kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa. Dalam kegiatan belajar mengajar ini diharapkan menggunakan bahasa Indonesia saja. Mengapa demikian? Karena dengan penggunaan bahasa Indonesia diharapkan apa yang tersampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Dalam hal ini, contohnya seperti ketika penulis dan penerjemah menerjemahkan sebuah karya ilmiah, jurnal, novel, maupun buku ke dalam bahasa Indonesia. Maka ketika itu, penulis dan penerjemah memberikan ilmu kepada kita tentang sesuatu yang kita nggak paham nih apa maksudnya. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kita akan paham maksudnya seperti apa. Dari semua pembahasan tadi, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia adalah sebaik-baiknya bahasa yang mewakili semuanya, baik dari segi bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Saya Balkis Anzani Pinam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.